Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stefania Amalia Chandra dengan NIM 1922311046. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode Food Frequency Questionnaire atau metode FFQ. Jadi, survei konsumsi pangan ini penting untuk mengetahui kebiasaan makan, pola konsumsi, kecukupan gizi, serta faktor resiko penyakit terkait pola makan. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah Food Frequency Questionnaire atau FFQ. FFQ ini adalah kuesioner berisi daftar bahan makanan untuk menilai frekuensi konsumsi responden dalam periode tertentu, bisa dalam jangka waktu harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. FFQ ini sering dipakai dalam penelitian epidemiologi gizi karena praktis, mudah diterapkan, dan mampu menggambarkan pola makan jangka panjang. Nah, dalam praktikum, FFQ ini digunakan untuk melatih keterampilan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data konsumsi pangan. Berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan dari praktikum ini. Untuk tujuannya sendiri itu adalah memahami penggunaan metode FFQ dalam survei konsumsi pangan untuk menggambarkan pola konsumsi pangan responden. Selanjutnya, melakukan rekap data konsumsi pangan berdasarkan kategori kelompok makanan. Dan yang ketiga, menyajikan hasil analisis frekuensi konsumsi pangan dalam bentuk tabel dan diagram. Berikut merupakan frekuensi yang digunakan adalah bulanan, mingguan, dan harian. Untuk setiap frekuensinya itu diberikan skor penilaian juga untuk memudahkan pengolahan data kuantitatif. Yang pertama ada frekuensi, itu tidak pernah dengan skor 0. Kemudian frekuensi yang kedua adalah 1-2 kali per bulan dengan skor 5. Selanjutnya 1-2 kali per minggu dengan skor 10. Kemudian 3-6 kali per minggu dengan skor 15. Kemudian frekuensi 1 kali per hari dengan skor 20. Dan lebih dari 1 kali per hari dengan skor 25. Kemudian dari frekuensi ini kita kategorikan lagi untuk sebagai dalam 2 kategori, yaitu ada jarang dan sering. Untuk jarang itu yang termasuk dalam kategori jarang adalah frekuensi tidak pernah 1-2 kali per bulan dan 1-2 kali per minggu. Sementara itu untuk kategori sering yang termasuk dalam kategori sering itu ada frekuensi 3-6 kali per minggu, 1 kali sehari, dan lebih dari 1 kali sehari. Berikut merupakan formulir dari FFQ responden. Di sini saya mengambil salah satu contoh responden untuk ditunjukkan bagaimana cara pengisian dan bentuk dari formulir FFQ ini. Oke, berikut kesimpulan dari formulir FFQ responden. Yang pertama, diketahui bahwa responden dengan inisial TAD ini sebagian besar masuk dalam kategori jarang dengan persentase 84,75%, sedangkan kategori sering hanya 3,39%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden secara umum memiliki pola konsumsi yang cenderung jarang terhadap sebagian besar kelompok pangan yang tercantum dalam kuesioner. Selanjutnya, berikut merupakan penyajian data FFQ berdasarkan skor. Ini ada 16 responden dengan 13 kelompok pangan yang digunakan. Ini untuk skor masing-masing dari kelompok pangannya. Dapat dilihat di sini bahwa kelompok pangan yang tertinggi skornya adalah untuk saus, dressing, dan perasa bubuk. Sementara itu yang terendah adalah produk pangan keperluan gizi khusus. Berikut merupakan frekuensi dari masing-masing food items yang disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian selanjutnya ada frekuensi food groups yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, dalam tabel dan diagram ini dapat dilihat bahwa masing-masing kelompok pangan ini termasuk dalam kategori jarang untuk setiap responden yang diteliti. Jadi, mayoritas responden itu mengonsumsi setiap kelompok pangannya ini dengan frekuensi jarang. Di sini dapat dilihat bahwa untuk kategori produk pangan untuk keperluan gizi khusus ada 100% jarang dan 0% sering, dan juga sama dengan makanan cepat saji. Berikut merupakan penyajian data frekuensi food groups dalam bentuk pie chart atau diagram lingkaran. Kesimpulannya, pola konsumsi responden lebih banyak pada kategori jarang dibandingkan sering. Skor konsumsi tertinggi ada pada saus, dressing, dan perasa bubuk dengan skor 915. Kemudian ada produk bakery 635, serealia, dan produk serealia 445. Nah, hal ini menunjukkan kecenderungan mengonsumsi makanan olahan dan tambahan. Kemudian, skor konsumsi terendah ada pada pangan untuk keperluan gizi khusus, yaitu skor 15, kemudian susu dan produk susu bubuk 35, produk ikan 110, menandakan pangan sumber protein hewani dan susu masih belum menjadi pilihan utama. Saran untuk
Penelitian selanjutnya, FFQ ini sebaiknya dilengkapi dengan metode lain seperti 24-hour vote recall atau SQFFQ agar hasil lebih valid dan reliable, terutama untuk memperkirakan jumlah asupan zat gizi. Kemudian selanjutnya, jumlah responden juga perlu lebih besar dan beragam supaya hasil analisis lebih representatif terhadap populasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.